Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa kita senantiasa berkumpul kembali dalam kajian virtual. Semoga kita di sini dapat meningkatkan perbuatan baik kita, memperkuat iman kita, dan saling memotivasi agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustazah Aini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang hari ini akan membahas temanya tentang fikih pernikahan bab kedua. Tafadol Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Hari ini adalah tema terakhir tentang pernikahan karena Selasa depan kita akan bahas tentang fikih salat, tentang bagaimana dan seperti apa aturannya dalam syariat Islam. Jika di materi sebelumnya adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi, termasuk jenis-jenis mahram gitu ya, dari mahram yang temporer atau muakkad, kemudian mahram yang muabbad atau yang selamanya, dan apa juga konsekuensi-konsekuensinya. Dan pada hari ini masuk ke tema, kalau kemarin pranikah ya, kalau sekarang pasca nikah lah. Bagaimana pasangan suami istri dalam syariat Islam diberikan hak dan kewajibannya. Tentu dalam pernikahan kita tidak selalu hanya melakukan yang wajib-wajibnya saja ya. Karena kadang-kadang walaupun tidak wajib ya kalau bisa dilakukan ya lakukan. Kadang-kadang melepaskan kewajiban perlu juga dilakukan bila itu memang diperlukan demi kemaslahatan bersama. Nah, jadi di sini kita akan bahas apa saja tanggung jawab dan kewajiban istri, juga tentang haknya apa saja. Bukan agar kita pandai menuntut hak, bukan. Namun kita ingin tahu seberapa besar syariat ini memberikan kemuliaan yang besar bagi perempuan dan pemuliaan Islam juga untuk para suami. Ya. Baik. Jamaah sekalian, saya izin share screen biasa. Yang pertama kita akan bahas apa saja kewajiban istri, ya. Apa saja menjadi haknya suami atas istrinya. Sebetulnya antara kewajiban dan hak seorang perempuan, seorang istri, itu lebih banyak haknya sebetulnya. Kalau dalam syariat Islam. Walaupun kadang-kadang tergantung juga apakah suami mampu untuk memberikan semua haknya istri, ataukah tidak. Kalau ternyata suaminya tidak mampu, ya akhirnya istri harus melepaskan haknya. Yang pertama yang menjadi kewajiban istri adalah taslimun nafsi, at-ta'ah wa taslimun nafsi. Taat dan menyerahkan diri kepada suaminya dalam artian istri ikut di mana suaminya tinggal begitu. Kemudian kalaupun harus LDR tentu harus dengan kesepakatan bersama, dengan keridhaan kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak tidak berkenan, maka pihak yang lain tidak boleh memaksakan. Apa Bu LDR itu ya? Long distance relationship kalau kata orang. Atau bahasa terjemahan bebasnya lelah dilanda rindu lah ya. Jadi kalau misalnya suaminya kerja di luar negeri, istrinya tinggal di dalam negeri, selama itu atas keridhaan bersama nggak ada masalah. Tapi kalau kata istrinya, aku tidak rela engkau tinggalkan lebih dari sekian hari. Ya, kemanapun engkau pergi, aku akan selalu di sisimu, aku pengen ikut. Mas mau kerja ke luar negeri, aku ikut pokoknya. Aku tidak ridho ditinggalkan begitu saja. Ya, suaminya nggak boleh meninggalkan, ya ajak istrinya. Makan nggak makan, yang penting bareng mas, kata istrinya. Ya harus dibawa istrinya.
Tapi kalau misalnya kata istrinya ya nggak apa-apa lah mas, mau kerja ke luar negeri, keluar kota, keluar kampung nggak apa-apa. Sing penting transferannya lancar. Nah itu ya, ya sudah, nah nggak ada masalah. Jadi masing-masing harus antarodin gitu ya, dengan keridhaan bersama. Dan soal apa namanya istri wajib untuk taat dalam hal ini, ketaatan yang terbatas. Tidak semua perintah suami wajib untuk ditunaikan. Di antara perintah suami yang tidak wajib dilakukan bagi istri, itu kalau perintahnya pertama berupa maksiat pada Allah. Ya, istrinya diperintah untuk bermaksiat. Kemudian yang kedua, perintah yang berupa memindah alihkan tanggung jawab suami pada istri. Misalnya suaminya bilang sama istrinya, saya nggak mau kerja, saya nggak mau cari duit, kamu aja yang cari duit untuk menafkahi saya sebagai suami kamu. Gitu ya. Kalau istrinya mau ya silakan, tapi kalau istrinya tidak mau dia berhak menolak itu, karena pada dasarnya memberikan nafkah itu kewajiban mutlak bagi seorang suami, mampu ataupun dia tidak mampu, fakir ataupun kaya, punya ataupun tidak punya pekerjaan, semuanya berada di dalam tanggung jawab suami. Kalau istrinya mau, ya alhamdulillah. Kalau enggak, maka istrinya tidak boleh dipaksa. Ya. Nah, tapi kalau ketaatan-ketaatan yang lain, seperti misalnya istri tidak boleh keluar rumah, ya, apalagi malam hari, istri nggak boleh kerja karena suami sudah memberikan nafkah misalnya. Nah, ini adalah ketaatan-ketaatan yang memang harus dipenuhi bagi istri terhadap suaminya. Yang kedua adalah istidzan atau meminta izin bepergian bagi seorang istri kepada suaminya. Tentu maksudnya di sini minta izin bepergian yang yang bukan kegiatan sehari-hari. Kalau sudah kegiatan sehari-hari tidak harus minta izin, karena kan udah diizinin. Misalnya antar jemput anak sekolah, ya jangan sampai anaknya nggak diantarin sekolah hanya gara-gara suaminya lupa nggak nge-WhatsApp istri gitu, nggak ya. Jadi untuk sesuatu yang bukan kegiatan sehari-hari, misalnya istrinya mau kondangan ya, mau ada acara di luar kota, mau reunian ya. Nah ini kalau misalnya nggak diizinkan sama suami apa boleh buat, istri ya manut akhirnya. Ya mungkin suaminya punya alasan lah kalau nggak ngizinin istrinya reuni ya. Khawatir mungkin istrinya ketemu dengan orang di masa lalu gitu ya. Akhirnya suaminya jadi deg-degan gitu. Jadi ya sudah, manut aja lah selagi tidak menzolimi diri kita sendiri. Oke, kemudian tidak memasukkan lelaki ke rumah tanpa seizin suami, apalagi kalau istrinya hanya sendirian, ya tidak ada siapapun yang ada di dalam rumah. Kalau di rumahnya ada orang lain, ada anaknya, ada pembantunya, dan lain-lain, dan laki-laki ini memang ada hajat yang memang harus membuat dia masuk ke rumah kita, seperti harus benerin keran yang bocor, benerin genteng bocor, ya. Apalagi pas servis AC, ya ini kan memang harus masuk ke dalam rumah. Dan ya minta izin ke suami itu pasti, Mas, aku mau panggil tukang AC ya, ini AC-nya udah begini. Nah, tapi kalau misalnya teman lama atau apa kenalan gitu ya, kalau kata suaminya nggak usah, ya udah. Kalaupun harus menemui, ya di teras aja gitu ya. Jadi untuk menjaga perasaan dan adab terhadap suami. Sebentar Ibu, saya mau ngecas laptop dulu, takut baterainya habis. Ya. Yang keempat adalah istimta wajima. Nah ini tentu kewajiban inti karena tidak bisa diwakilkan. Kalau kalau misalnya seperti pelayanan yang lain ya, ngurusin pakaian, berkas-berkas kantor, apa segala macam bisa diwakilkan. Tapi urusan yang satu ini tidak bisa diwakilkan, maka seorang istri tidak boleh menolak kecuali ada alasan yang syar'i seperti haid, nifas, dan sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukannya. Kemudian yang kelima, istri harus mau.
dididik pada saat dia nusyuz. Maksudnya apa? Ketika istri nusyuz, ya, nusyuz ini kalau dalam artian secara bahasa artinya tidak mau taat kepada suami begitu. Nah, tapi secara istilah kalau kita lihat kata apa padanan katanya ya kayak durhaka lah gitu ya, durhaka sama suami gitu. Nah, nanti di dalam surat An-Nisa ada aturan-aturan step-step yang boleh dilakukan oleh suami dalam rangka mendidik istrinya yang nusyuz. Jadi begini, dalam syariat Islam itu antara hak dan kewajiban itu berbanding lurus. Ketika istri tidak melakukan kewajiban, maka suami gugur kewajibannya memberi nafkah kepadanya. Begitu juga kalau suami tidak memberikan nafkah pada istri, maka gugur pula kewajiban istri untuk taat pada suaminya. Kalau dari sisi hak dan kewajiban. Tapi tidak harus seperti itu juga, misalnya istrinya nusyuz gitu kan. Tapi suami tetap ingin memberikan nafkah, ya nggak apa-apa juga kalau memang itu demi kemaslahatan. Nah ini dalam satu hadis Nabi mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Kalau perempuan sudah sholat 5 waktu, ini tentu hadis ini sudah sangat familiar bagi kita semua ya. Ternyata kalau wanita itu melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat pada suaminya. Nah ini sebagai kata kuncinya adalah taat. Kalau soal sholat 5 waktu udah pastilah, puasa Ramadan udah pastilah, menjaga harga diri, kehormatan diri udah pastilah sebagai perempuan gitu ya. Maksudnya tidak selingkuh dari suaminya, tidak berzina dan lain-lain. Dan ini wa ata'at ba'laha dan taat kepada suaminya tentu dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, tentang hadis yang menceritakan kisah seorang wanita bertanya pada Nabi Muhammad, ma haqquz zauj 'ala zaujah? Ya Rasul, apa sih haknya seorang suami terhadap istrinya? Maka Nabi mengatakan, haqquhu 'alaiha alla takhruja min baitiha illa biidznih. Jangan sampai seorang istri itu keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Kalau masih ngotot juga nggak diizinin sama suaminya, pergi main kabur gitu aja, apa yang terjadi? Fa in fa'alat la'anatha malaikatus sama'i wa malaikatul rahmati wa malaikatul adabi hatta tarji'a. Kalau masih bersikeras juga, maka dia dilaknat oleh 3 malaikat. Malaika ini plural ya, para malaikat. Para malaikat langit, para malaikat rahmat, para malaikat azab. Sampai kapan? Sampai dia kembali pulang ke rumah suaminya. Nah, maka di sini suatu catatan penting bagi seorang istri untuk tidak sembarangan pergi meninggalkan suaminya tanpa seizin dirinya. Kecuali tentu dalam keadaan darurat, misalnya suaminya menganiaya, suka mukul, suka nendang, penganiayaan gitu ya. Istrinya kalau masih di rumah itu mulu bisa bonyok dia gitu. Atau rumahnya kebakaran, suaminya nggak bisa dimintain izin dan lain sebagainya. Nah ini tentu kedaruratan yang memperbolehkan. Tapi dalam kondisi suaminya tidak memberikan kezaliman kepadanya, dia tidak boleh meninggalkan rumah suaminya tanpa seizinnya. Kemudian dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan, فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُطِئْنَ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُنْ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُنْ. Hak suami atas istri adalah tidak memperbolehkan istri memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, apalagi mengizinkan laki-laki tersebut menginap atau tidur di tempat tidur suaminya. Nah, ini kan ya kita udah tahu lah. Kalau misalnya ada tamu ya masa kita tempatkan di kamar suami? Enggak lah. Ya di kamar tamu atau di ruang tamu gitu, bukan di tempat tidurnya suami. Bahkan jikapun orang tua kita yang menginap ya, kalaupun orang tua kita yang menginap pun kita persilakan di tempat atau ruang tamu yang tentu yang layak juga. Tapi kalau ruang tamu yang nggak layak, yang paling layak cuma kamar suami saja, ya boleh kita minta izin sama suami, Mas, gimana kalau kita yang ngalah aja, biar ayah yang tidur di ranjang, kita biar gelar tikar aja lah depan TV gitu ya. Nah ini kalau suaminya rela, tentu silakan saja untuk memuliakan orang tua. Nah ini dia, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih wa la ta'dzana fi baitihi illa bi'idnih.
Ini masih tentang izin juga, masih tentang izin. Tidak boleh seorang, kalau tadi izin keluar rumah, kalau sekarang izin tentang berpuasa sunnah gitu. Nah, di sini dikatakan seorang wanita tidak boleh melaksanakan puasa dalam artian puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau ternyata dia tinggal bersama suaminya. Ini bukan LDR nih, tapi emang tinggal bersama. Kalau lagi tinggal bersama, maka istrinya itu kalau mau puasa sunnah minta izin suaminya. Mas, besok aku mau puasa sunnah nih, boleh apa enggak? Kalau kata suami ya nggak apa-apa, silakan aja, it's okay, it's fine. Tapi kalau kata suaminya, aduh jangan deh, kalau besok lusa aja. Besok kan sore aku mau pergi. Ya, pagi-pagi itu masih pengen bersama istrinya berduaan dulu, ngapa-ngapain dulu misalnya. Ya, itu istrinya ikut aja gitu. Atau misalnya istrinya lagi puasa sunnah, tiba-tiba suaminya pulang dari luar negeri gitu kan. Udah lama tidak berjumpa, sampai di rumah istrinya puasa. Kalau kata suaminya batalin, batalin akhirnya gitu ya. Kenapa? Karena puasa sunnah itu hukumnya sunnah, sedangkan melayani suami dalam hal ini hukumnya wajib, maka tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Pahalanya pun tentu lebih besar yang wajib dibandingkan yang sunnah. Tapi kalau misalnya tidak tinggal bersama, istri mau puasa sunnah enggak ya urusan dia, enggak ngaruh sama suaminya. Suaminya misalnya di Indonesia, istrinya di Hong Kong, atau sebaliknya suaminya di Hong Kong, istrinya di Jakarta. Iya masing-masing mau puasa sunnah, silakan aja, nggak pakai izin. Kenapa? Iya, nggak ada hajat apapun dari suaminya kepada istrinya karena memang mereka berada di lokasi yang berbeda, yang sangat berjauhan. Di Al-Baqarah 223 juga disebutkan nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum. Ya, para istri kalian adalah ladang, maka datangilah ladang dengan cara yang kamu mau. Ini semuanya tentu ini hadis yang ayat ini, kemudian hadis ini juga sering sekali kita dengar gitu. Namun kadang-kadang hanya sekilas saja, padahal maknanya sangat luas sekali. Karena apa? Karena ini adalah salah satu cara dalam syariat untuk mengikat hati suami istri, ya. Kadang-kadang ada istri yang ngambek, lalu suaminya mengajak berhubungan badan, istri masih ngambek aja sampai berhari-hari, ya suaminya jadi ngambek juga, ya. Akhirnya ngambek dibalas ngambek, ujung-ujungnya cerai juga gitu. Nah, ini yang tidak diinginkan. Maka kalau salah satunya ngambek, lalu kemudian yang lainnya mengajak untuk berhubungan badan, alangkah baiknya tidak ditolak. Mudah-mudahan dengan itu Allah pertalikan kembali suasana hati yang buruk sehingga terjalin keharmonisan seperti sebelum ngambeknya. Kemudian rela dididik pada saat nusyuz. Ini sebagaimana di An-Nisa ayat 34 disebutkan dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Ya, jadi kalau ada suami tahu istrinya itu lagi durhaka, lagi nggak mau taat sama suaminya, ya ngambek dikit pergi, ya ngambek dikit nggak mau berhubungan badan, ngambek dikit aib suami diumbarnya gitu. Maka suami itu dibolehkan untuk mendidik dengan 3 step secara berurutan. Tidak boleh langsung loncat ke nomor 3. Nomor 1 dulu. Fa'idhuhun itu nomor 1, memberikan mau'idhah hasanah atau nasihat. Tidak boleh istri baru nasehatin istri tidak taat langsung dipukul. Nah, itu nggak boleh. Jadi mau'idhah hasanah dulu. Ya, dirayu dulu lah istrinya. Kenapa sih saya yang pergi, aku salah apa ya? Kadang-kadang suami juga bingung salah apa, istrinya nggak ngomong ya. Begitu istrinya pergi gitu, main pergi apa segala macam, begitu ditelepon, kenapa saya yang pergi, kok nggak pulang-pulang, aku salah apa? Istrinya jawab, ya pikir aja sendiri gitu ya. Biasa kalau ibu-ibu lagi ngambek kadang-kadang malas ngomong, suaminya suruh mikir sendiri. Sayangnya nggak semua bapak-bapak bisa membaca yang ada di pikiran dan perasaan si ibu-ibu tersebut ya. Karena laki-laki selogis apapun dia bukan dukun yang bisa menebak ya Bu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu ngambek ya ajak ngomong yang benar aja suaminya. Sampaikan apa yang membuat tidak suka, tapi tunggu emosinya reda dulu. Si wanita ini kalau lagi ngambek, perempuan kalau lagi ngambek mau ngomong apa kadang-kadang nggak logis ya. Tunggu calming down dulu, baru setelah itu dia menyusun kata-kata yang bisa diterima oleh suaminya kenapa dia melakukan hal itu.
Setelah mau'idhah hasanah, suami menjelaskan dengan baik, ya, meminta baik-baik, merayu istrinya agar mau pulang, ya. Sampai di rumah ternyata istrinya belum mau berhubungan badan. Ya, lalu bagaimana? Wahjuruhunna fil madhaji', ya sudah. Belum mau tidur bareng nggak apa-apa, dipisahin dulu tempat tidurnya. Mungkin di rumah ada 2 tempat tidur, istri mungkin boleh tidur sama anak dulu. Atau mungkin suaminya ngalah, istrinya tidur di kamarnya, suaminya tidur di sofa, gitu ya. Ya namanya masih ngambek, kalau masih ngambek tidur sekamar ntar punggung-punggungan. Nah itu ya, daripada kayak begitu ya mending saling calm down dulu deh. Nah kalau misalnya sudah seperti itu tidak boleh suami dan istri itu sengambek apapun, tidak boleh saling mendiamkan yang lain lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, tidak boleh dari 3 hari 3 malam. Kalau sudah maksimal 3 hari, udahlah hari keempat carilah gimana caranya. Entah yang ngalah suami duluan nyapa istriku gimana nih, yuk kita nonton, yuk kita makan di luar yuk. Atau istrinya tiba-tiba, mas capek nih pegel-pegel pijitin dong gitu ya. Artinya apa, komunikasinya cair kembali. Udahlah 3 hari udah cukup lah untuk ngambek. Jangan sampai lebih dari itu. Karena kalau sampai lebih dari itu syaitan akan masuk, kemudian makin runyam rumah tangganya, ujung-ujungnya berpisah. Kemudian wadribuhun, kalau misalnya sudah dipisahkan tempat tidurnya, ternyata istrinya masih belum mau untuk berbaikan juga gitu, masih tidak mau melayani suaminya, masih sering pergi kemana-mana nggak jelas, maka wadribuhun di sini boleh dipukul dengan darbun ghairu mubarrih, dengan pukulan yang sama sekali tidak menyakiti, apalagi membekas. Makanya disebut oleh para mufassir, pemukulan di sini bukan penganiayaan, tukang mau dipukul, ditendang tuh bukan. Tapi maknanya kalau kita lihat dalam beberapa kitab tafsir, mau itu di At-Tabari, mau di Ibnu Katsir, mau dimanapun, makna dari wadribun di sini adalah darbun ghairu mubarrih atau darbun ghairu muassir. Enggak ngebekas, enggak nyakitin. Sehingga bolehnya suami memukul istrinya itu dibatasi maksimal dengan alat yang panjangnya tidak lebih panjang dari sejengkal dan tidak lebih tebal dari siwak yang ke seujung kelingking. Tidak lebih panjang dari sikat gigi, juga tidak lebih tebal dari sikat gigi anak. Gitu ya. Ini kan kecil banget, ini mah kayak nyentil ya. Kayak mungkin duit dolar dipilin kali ya. Sentil itu aja. Kata istrinya, banyakin aja bang pilihan dolarnya gitu ya. Jadi hanya dibatasi boleh segitu. Kalau sampai lebih dari segitu dan sampai menyakiti bahkan membekas, istri boleh mengadukan perkaranya pada hakim dan meminta keadilan pada hakim terkait hukuman balasan untuk suaminya, bahkan bisa berujung pemisahan dari hakim. Kemudian berikutnya lagi. Nah sekarang nusyus. Nusyus ini apa sih? Nusyus ini secara bahasa adalah tempat yang tinggi dan secara istilah adalah ketika istri keluar dari kewajiban dan taat kepada suami. Nah tadi kita bahas ya. Apa kriterianya? Pergi dari rumah tanpa izin. Nah, ada tadi ya. Nggak mau tinggal sama suami. Nah, mentang-mentang rumah ibu ayahnya tuh lebih besar, rumahnya suaminya lebih kecil, nggak mau tinggal sama suami. Nah ini juga masuk nusyus. Kemudian menolak berhubungan badan, pergi dari rumah suaminya tanpa izin, suami ngajak malah galakan istrinya gitu ya. Terus istri nggak mau melakukan kewajiban, terus ketika suaminya negor malah dibantah ya. Begitu suami bilang, ayolah kamu sholat 5 waktu, masa udah segede gini nggak mau sholat ya, masa sholatnya cuman maghrib doang, isya doang, subuhnya enggak. Nah, dinasihatin yang baik-baik malah istri ngebantah ya. Apa sih nasihatin sok suci aja. Wah, itu ya. Nah, iya mending sok suci sih daripada sok kotor ya, Bu ya. Nah, itu ya. Artinya apa? Ya, suami memang diperintahkan untuk make sure apakah istri dan anak-anaknya sudah right on the track beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri berkhianat pada suami dan menguncikan pintu untuk suami. Nah, ini juga termasuk suatu kenusyuzan buat istri. Kadang-kadang suami itu dilematis, Bu.
Kalau cuman mengandalkan gajinya, kata istrinya, cari kerja sampingan kan mas, ini banyak tagihan nih, cicilan nih, segala macam. Akhirnya suaminya kerja lembur, tiap malam lembur mulu. Istrinya akhirnya protes lagi. Mas tuh ya sibuk mulu, kurang perhatian deh. Salah lagi. Nggak lembur dibilangnya kurang nafkahnya. Udah lembur katanya kurang perhatiannya. Nah suaminya akhirnya pusing 7 keliling. Mana malamnya dikunciin pintu, disuruh tidur di teras. Aduh, gitu ya. Nah, ini termasuk nusyuz. Ini masih mending suaminya pulang tidur di teras. Kalau ternyata suaminya tidur di rumah orang lain, perempuan lain, alhamdulillah. Itu ya, alhamdulillah. Udahlah, alhamdulillah suami pulang. Suami pulang karena lembur, seharusnya kita sambut, kita bikinkan teh hangatnya, kita selimuti dia sambil mendoakan. Berkhianat atas amanah menjaga kehormatan dan harta suami ini juga termasuk dalam kategori nusyuz ya. Dan ditulis oleh Ad-Dardi dalam kitabnya Asy-Syarah Ash-Shaghir. Berkhianat atas amanah artinya dia tidak menjaga kehormatan dirinya, istrinya selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain. Atau misalnya di belakang suaminya dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dan atau misalnya berkhianat atas harta suaminya nitipin harta ya, ternyata oleh istrinya malah dipakai yang enggak, malah digadaikan untuk perkara yang tidak penting. Nah, ini juga termasuk nusyuz sebetulnya. Kemudian ini juga dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, istri keluar rumah tanpa izin, mengunci pintu di depan suaminya, menolak dipanggil ke rumah suaminya, tadi sudah kita bahas juga. Tapi ada kalanya istri kalau keluar rumah tanpa izin itu bukan semuanya nusyuz, ya, bukan semuanya nusyuz. Misalnya dia dipanggil suami ke rumah madunya. Ini tentang poligami ya. Misalnya ada suami yang punya istri lebih dari satu, istri satu, istri dua lah misalnya ya. Lagi suaminya di rumah istri kedua, dia telepon suami lagi ke istri kedua, suaminya telepon istri pertama. Istri pertamaku, ini aku lagi di rumah madumu nih, dia masak enak banget lah. Enak banget masakannya, nggak kayak masakan kamu yang keasinan mulu, gitu ya misalnya. Nah, coba ke sini, kamu cicipin masakan dia. Nah, ini kata istri pertama, mohon maaf, mas saya nggak bisa ke situ. Itu bukan nusyuz. Karena ketaatan yang diharuskan itu adalah perintah suami untuk pulang ketika istrinya disuruh pulang ke rumah di mana dia tinggal bersama suaminya, bukan di mana suaminya tinggal bersama istri yang lain. Begitu juga kalau keluar rumah sebab ada hajat yang emergensi, kedaruratan. Misalnya mengadukan haknya pada hakim, ya, suaminya menganiaya, atau suaminya nggak ngasih nafkah, tapi juga nggak ngizinin istrinya kerja, dilematis istrinya. Akhirnya dia harus kerja tanpa seizin suaminya agar bisa survive, bertahan hidup. Tapi kalau istri sudah diberikan nafkah yang cukup oleh suami, dia tidak kerja pun, dan suaminya tidak mengizinkan dia kerja, ya sudah, tidak boleh dia langgar. Kemudian habis masa kontrak rumahnya, ya udah digedor-gedor sama pemilik rumah, suami nggak bisa dimintai izin tahu kemana. Atau misalnya rumahnya kebakaran, ya kalau minta izin dulu sama suami, keburu gosong bu istrinya. Ya, oke, baik. Konsekuensi nusyuz tadi kita sampaikan bahwa hak nafkah istri yang nusyuz itu bisa saja gugur. Karena hak dan kewajiban sekali lagi dalam fikih pernikahan itu berbanding lurus. Hanya saja kalaupun ada istri yang nusyuz, tapi suaminya tetap ingin menafkahi, itu boleh-boleh saja. Tutup kok. Kemudian tadi ya, dinasihati, kemudian dipisahkan tempat tidur, dipukul tanpa menyakiti fisik. Tadi udah ya Bu. Oke, baik. Jamaah sekalian, kita agak maraton ya, karena temanya sebetulnya sangat banyak. Kita langsung saja sebelum buka tanya jawab. Kalau tadi kita membicarakan tanggung jawab istri, maka sekarang sebaliknya, apa saja hak-hak istri yang diberikan dalam syariat Islam? Dan kalau kita bicara haknya istri, otomatis itu menjadi kewajiban suami. Yang pertama, istri berhak mendapatkan mahar. Dan mahar ini adalah milik istri 100%. Setelah menikah, kalaupun suaminya bangkrut, dia butuh modal, ya, nggak boleh dia mengambil paksa maharnya istri. Walaupun mungkin mahar istri dulu yang beliin adalah suaminya. Mungkin
emas batangan 100 gram kali gitu ya, itu nggak boleh diambil paksa, kecuali diizinkan oleh istrinya. Itu pun kalau istrinya bilang itu adalah utang, ya harus dibalikin. Tapi kalau istrinya bilang itu hibah, ya nggak ada masalah. Kemudian nafkah, tentu nafkah sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi haknya istri. Ya, baik. Kemudian istimta dan jima. Istimta dan jima itu merupakan haknya istri juga. Bukan sekedar kewajiban saja buat istri, tapi merupakan hak dia juga gitu, ya. Kenapa kita katakan haknya juga? Karena pada dasarnya hubungan suami istri itu merupakan kewajiban mutual, hak mutual gitu. Tidak hanya istri yang wajib melayani suaminya, kebalikannya juga suami juga harus memberikan hak ini kepada istrinya. Oke. Kemudian berikutnya lagi, istri berhak untuk dibimbing dalam beribadah. Maka kalau misalnya ada seorang suami, dia memperi istri, seorang wanita yang mu'alaf, belum tahu kewajiban tata cara pelaksanaan sholat, ya dia harus mau mengajari istrinya. Nggak bisa ngajarin langsung, setidaknya didatangkan guru privat ya istrinya. Dan yang terakhir, bagaimana dengan khidmah atau pelayanan rumah tangga? Seperti masak, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kewajiban siapa? Ya. Di poin kewajiban istri kok nggak ada? Jadi sebetulnya itu kewajiban suami atau istri. Ini kita akan bahas bagaimana pandangan para ulama terkait hal ini. Pertama yang kita bahas tadi adalah mahar. Mahar ini sudah disebutkan dalam An-Nisa ayat 4. Berikanlah mas kawin kepada para wanita atau istrimu sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Nah, dan mahar itu milik istri. Tapi kalau istri mau memberikannya, boleh atau tidak? Nah, ini terusannya nih. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Ya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang nikmat lagi baik akibatnya. Jadi artinya apa? Artinya boleh istri memberikan mahar pada suaminya, mengembalikan atau menghibahkan boleh kalau mau. Tapi kalau nggak mau, ya nggak boleh dipaksa. Kemudian berikutnya lagi, inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu ma'una, bahwa mahar yang menjadi haknya istri adalah yang tidak menyulitkan suaminya. Kalau suaminya belum kerja, minta mahar yang murah nggak apa-apa. Kalau suaminya udah kerja, udah mapan, boleh minta mahar yang tinggi, selama itu tidak memberatkan. Nah itu ya. Jadi jangan dipelintir murah ya, tapi di sini mudah. Karena murah atau tidak murah itu standarnya berbeda setiap orang. Maka standarnya adalah kemampuan calon suaminya. Kalau calon suaminya CEO Pertamina mungkin gitu ya, mau minta mahar 1 miliar juga ringan buat dia gitu. Tapi kalau misalnya maharnya itu adalah anaknya masih mahasiswa, kerja juga belum, baru bisa hidup pakai beasiswa doang, ya udahlah maharnya seperangkat alat sholat aja mau kena sepasang 100.000 dapat di Tanabang gitu kan, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan suaminya. Nggak boleh juga kita kalau dengar ada orang menikah dengan mahar tinggi lalu kita julitin gitu, nggak boleh. Apa ya julitin itu ya? Kita omongin yang nggak enak gitu. Nggak boleh kita bilang, wah maharnya tinggi tuh matre ceweknya nggak berkah nikahnya. Hati-hati kita ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena istri-istrinya Nabi maharnya tinggi-tinggi juga gitu. Nggak bisa kita bilang pernikahan yang dengan mahar tinggi otomatis nggak berkah, nggak bisa juga. Gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya lagi, sebentar ya.
Oke, baik. Mohon maaf Ibu ya. Nah, kemudian hak setelah mahar itu adalah nafkah. Nafkah itu adalah sesuatu yang seorang suami itu wajib berikan kepada istrinya sebagai apa namanya modal istrinya tuh bisa survive gitu, ya. Jadi standar yang bisa membuat istrinya survive, standar dasar yang bisa memenuhi hajat dasarnya. Nah, kemudian dia tolak, itu jadi disebutkan wajib bagi suami yang mampu untuk memberikan nafkah menurut kemampuannya. Nah, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Artinya apa? Artinya orang suami yang wajib menafkahi bukan cuma suami yang sudah mapan, suami yang fakir pun itu wajib menafkahi istrinya. Jadi jangan berharap istrinya aja gitu yang menafkahi, enggak. Kalau istrinya mau, alhamdulillah menafkahi suaminya. Tapi kalau istrinya enggak mau, ya enggak boleh dipaksa. Gitu ya. Baik. Nah, ini tadi juga kita sampaikan bahwa ternyata istimta atau pergaulan suami istri, percumbuan atau jima itu tidak hanya menjadi kewajiban istri terhadap suaminya, tapi juga sebaliknya. Maka Nabi memberikan nasihat kepada seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'un dan juga pada Abu Darda ya. Keduanya dikenal sebagai orang yang sangat getol beribadah. Malamnya diisi dengan sholat, mulu siangnya puasa, mulu. Istrinya itu lama nggak disentuh gitu, ya. Sampai pernah Aisyah bertanya pada Khawlah, istrinya Utsman bin Maz'un, kenapa wajahnya selalu murung terus? Oh, ternyata sudah lama dia tidak disentuh oleh suaminya, sehingga Nabi manggil itu sahabat itu, suaminya ya, lalu dinasihati oleh Nabi. Inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Ya, sesungguhnya pada tubuhmu ada kewajiban yang harus kamu tunaikan. Artinya apa? Kalau badan kamu capek, istirahat aja. Nggak usah dipaksain ibadah sepanjang malam sampai capek. Istirahat aja, semampunya aja ibadahnya. Jangan sampai malah kebanyakan sholat malah bikin sakit. Gitu. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan. Kalau matanya ngantuk, merem, tidur. Nggak usah dipaksain begadang semalam suntuk. Punya hak juga mata untuk diistirahatkan. Nah, dan yang terakhir, wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya kata Nabi, bagi istrimu ada hak untuk kamu penuhi. Mereka juga berhak untuk kamu gauli. Jangan sepanjang malam sholat mulu. Bikinlah dalam satu malam itu ada ibadah sholat juga, ada ibadah juga dalam memenuhi kebutuhan istri. Dan bahkan Nabi juga menasehati agar para suami itu tidak hanya sekedar ingin dilayani, namun juga memberikan kebahagiaan pada istrinya dari istimta tadi. Maka Nabi mengatakan, idza jama'a ahadukum ahlahu falyasduqha. Kalau di antara kalian, wahai para suami, melakukan hubungan badan, maka lakukanlah itu sungguh-sungguh terhadap istrinya. Perhatikan apakah istrinya itu mendapatkan kebahagiaan dari itu atau tidak. Summa idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'jilha hatta taqdiya hajataha, kata Nabi. Kalau seorang suami sudah dapat hajatnya dari hubungan badan, maka lihat apakah istri juga sudah mendapatkan atau tidak. Jika tidak, maka jangan tergesa-gesa untuk menyudahinya. Sepengertian dan seperhatian itu Rasulullah kepada para istri, sampai-sampai Nabi menjelaskan dan menitik beratkan hal tersebut kepada para suami. Dan di sini banyak salah kaprah, dianggapnya bahwa pokoknya istri pokoknya harus melayani suami, bodoh amat. Oh, ternyata enggak. Mereka mungkin belum pernah melihat hadis ini di mana Rasulullah sangat perhatian pada istri. Kemudian hak dibimbing ibadah, sebagaimana di At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah tidak hanya memerintahkan para lelaki untuk beribadah, tapi juga memperhatikan ibadah apakah istri dan anak-anaknya juga melakukannya. Dan tentang pengurusan rumah tangga, itu kewajiban siapa? Nah, ini dia jemaah sekalian. Sebetulnya para ulama dari 4 mazhab mengatakan bahwa urusan rumah tangga itu pada dasarnya tanggung jawabnya suami. Tapi suami boleh meminta tolong pada istrinya. Alhamdulillah kalau istrinya mau, tentu pahala yang besar buat istrinya kalau mau.
Tapi kalau istrinya karena satu dan lain hal tidak bisa melakukannya, karena dia misalnya tidak terbiasa melakukan itu saat kecil, dia dari keturunan ningrat, dia dari royal family gitu ya, maka suaminya nggak boleh memaksa. Atau mungkin istrinya punya anak banyak, nggak ada asisten rumah tangga, nggak sempat beres-beres, nggak sempat masak, suaminya tidak boleh mencaci, memaki istrinya hanya gara-gara istrinya belum masak. Kenapa? Karena pada dasarnya itu bukan tanggung jawab istri sebetulnya. Ya. Jadi para ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan itu bukan tanggung jawab suami. Ya. Jadi itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri gitu ya, dari 4 mazhab ini. Dan sedangkan para ulama yang lain zaman kontemporer sekarang seperti Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Shalih bin Utsaimin ini mengatakan itu adalah kewajibannya istri sebagai timbal balik dari nafkah yang diberikan oleh suami. Nah, baik, ini kita bahas satu persatu ibu-ibu ya, bagaimana ini ustazahnya ngarang sendiri kali ya gitu ya. Kita lihat. Nah, saya kutip beberapa pandangan para ulama di setiap madhab, mungkin saya cuma kasih 1 atau 2 saja karena waktu kita terbatas ya. Kalau kita lihat dalam kitab Bada'i As-Sana'i' fi Tartib Asy-Syara'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Kasani sebagai salah satu representasi dari ulama madhab Hanafi, beliau mengatakan walau ja'a zawju bi ta'amin yahtaju ila at-tabkhi wal khabzi. Misalnya seorang suami datang, dia bawa bahan pangan, Bu. Bawa gandum, bawa beras yang masih harus diolah dulu. Masih harus diadon jadi roti, masih harus ditanak jadi nasi ya. Fa'abatil mar'atu at-tabkha wal khabza. Tapi yang perempuan, yang istrinya enggan atau mungkin nggak bisa masak gitu. Apa yang harus dilakukan oleh suaminya? Apakah suaminya boleh membentak dan memaki istrinya gara-gara nggak bisa masak atau menolak? Nggak boleh. La tujbara ala dzalik. Tidak boleh istrinya dipaksa. In abad, kalau memang dia tidak berkehendak. Wa yu'maru zawju bi ta'amin ayatiyalah bi ta'amin muhayya. Suaminya lah yang disuruh untuk menyediakan makanan yang siap santap. Karena istrinya punya hak untuk mendapatkan nafkah, sandang, pangan, papan. Sandang artinya pakaian yang siap pakai, pangan artinya makanan yang siap makan, dan papan maksudnya rumah yang siap dihuni. Maka semua maintenance dari mulai menyiapkan makanan, membersihkan pakaian, dan membereskan rumah pada dasarnya itu bukan kewajiban istri, justru adalah haknya. Hak untuk siap pakai, siap makan gitu. Jadi urusan bagaimana caranya, ya suami yang mikirin. Aslinya seperti itu aslinya. Tapi bukan berarti gara-gara ibu baca ini terus nggak mau masak lagi, jangan ya Bu ya, jangan. Saya juga tahu Bu hukumnya, tapi saya tetap masak, nggak apa-apa Bu ya. Kenapa? Karena ada pahala. Artinya gini, tidak wajib kita lakukan, bukan berarti tidak boleh. Kalau itu bisa dilakukan dan bisa mendatangkan pahala dan cinta kasih sayang suami, why not? Setiap yang kita masak, maka Nabi ketika menasihati Fatimah Az-Zahra, 1 bulir gandum yang engkau tumbuk lalu engkau adon menjadi roti, 1 bulirnya itu bisa meninggikan derajat, menghapus dosa, dan menambah kebaikan. 1 biji. Bayangkan berapa banyak beras yang Ibu masak setiap harinya di rice cooker. Itu ya. Pernah ngitung nggak Bu? Nggak pernah ya? Ya nggak pernah, ngapain kita hitung? Anggaplah 1 rice cooker itu kita nanaknya 1 liter sampai 2 liter. Per biji berasnya yang kita tanah itu bisa menaikkan derajat, menghapuskan dosa, menambah pahala. Sayang kalau misalnya kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Nggak wajib sih, tapi kalau dikerjain, wah banyak nih bonusnya gitu ya. Oke. Jadi ini dalam pandangan mazhab Hanafi, kemudian dalam mazhab Maliki juga sama. Jadi disebutkan oleh Ad-Dardi dalam kitab Asy-Syara' Al-Kabir. Wajib atas suami melayani istri dalam hal ini urusan rumah tangga, ya. Dan istrinya tidak wajib, walaupun istrinya bisa masak, tapi mungkin istrinya nggak mau masak, mungkin karena suasana hatinya lagi nggak enak, ya, lagi kesel atau lagi sedih atau lagi pusing, lagi banyak pikiran, ya, nggak boleh dipaksa. Kemudian dalam kitab Al-Muhadzab Madhab Syafi'i ya, Imam Syirazi juga mengatakan tidak wajib bagi istrinya bikin roti, masak, nyuci dan lain-lain. Ya. Kemudian Madhab Hambali juga sama, Bu. Nyapu, nimba, bikin roti, masak, semuanya itu sebetulnya tanggung jawab suami sebetulnya.
Ya, tapi kalau istrinya mau, alhamdulillah pahalanya banyak, pahalanya besar. Seperti yang Rasulullah itu nasihatkan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Istri-istrinya Nabi semuanya dikasih pelayan oleh Nabi. Tapi putri kesayangannya sama Nabi nggak dikasih pelayan. Artinya apa? Artinya Nabi sangat memuliakan istri. Tapi untuk anak kesayangannya, Nabi pengen anaknya dapat banyak kelebihan-kelebihan. Dan istrinya Nabi juga, walaupun dikasih pelayan sama istri, nah, tapi istrinya Nabi itu berlomba-lomba, pengen melayani Nabi langsung dengan tangannya sendiri. Oke, ya. Oke, baik. Kemudian dalam tadi kita sampaikan bahwa Al-Qardawi dan Utsaimin mengatakan itu kewajiban istri, yang berbeda pendapat dengan pandangan para ulama yang lain. Kata Al-Qardawi, masak, nyapu, ngepel semuanya itu kewajiban istri sebagai timbal balik dari nafkah yang diberikan oleh suami. Tapi pendapat Yusuf Al-Qardawi ini ditolak oleh banyak para ulama karena mereka mengatakan bahwa nafkah yang diberikan suami bukan berarti imbalan atas pelayanan nyapu, masak, ngepel. Karena kalau misalnya antara nafkah dengan pelayanannya masak, nyapu, ngepel itu bukan hubungan suami istri, tapi hubungan majikan dengan pekerja. Dan seorang istri walaupun tidak nyapu, tidak ngepel, tidak masak, tetap berhak untuk mendapatkan nafkahnya. Itu ya. Kemudian, nah ini Syekh bin Baz mengatakan, para istri Nabi itu melayani urusan rumah tangga kok. Ya, jadi alangkah baiknya kalau istri itu tetap mau melayani suaminya. Nah, itu ya. Jadi kalau istri-istrinya Nabi saja mau melayani suaminya dengan tangan beliau-beliau yang mulia, kenapa kita sendiri tidak mau? Nah, itu kira-kira intinya seperti itu. Baik, jamaah sekalian, mungkin ini penutupnya bahwa intinya suami dan istri ditetapkan dalam syariat, ini kewajibannya, ini haknya. Tapi tentu rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik kalau masing-masing hanya mau melakukan yang wajib saja, tapi tidak mau melakukan yang tidak wajib. Kalau sekedar yang wajib-wajib saja, suami juga hanya wajib menafkahi istri. Suami nggak wajib ngasih hadiah ke mertua gitu ya, atau ngasih hadiah ke ipar, itu nggak wajib. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya istri juga, suami juga memberikan hadiah ya, bonus gitu kepada keluarga istri, walaupun bukan kewajiban. Karena kalau hanya sekedar kewajiban saja, tentu rumah tangga akan gersang gitu ya. Karena sekali lagi tujuan dari menikah itu adalah litaskunu ilaiha, untuk sakinah, kemudian ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sakinah, mawaddah, serta rahmah ini tidak akan terjalin hanya kalau kita melakukan yang wajib saja, tapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang sunnah. Tuh. Jadi kalaupun tidak wajib, tapi kalau itu membuat suami itu senang, tentu kita dianjurkan melakukannya. Begitu juga suami. Walaupun nggak wajib, tapi kalau itu bisa membahagiakan istri, tentu adalah sesuatu yang baik. Suami secara syariat, tidak ibu-ibu mohon di mute dulu ya, yang belum mute. Jadi jamaah sekalian, misalnya suami, kalau kita lihat dari syariat Islam, suami nggak wajib ngucapin selamat ulang tahun pernikahan, selamat ulang tahun ke istri, gitu nggak wajib loh. Tapi kalau misalnya suami ngucapin begitu ke istri, wah istri senang banget gitu kan. Kadang istri suka mancing-mancing, Mas, hari ini hari apa ya? Gitu ya. Hari Selasa, kenapa emang? Iya tanggal berapa? Iya tanggal 20 September, emang kenapa sih? Mas, kira-kira belasan tahun yang lalu nih, kita ngapain nih di tanggal yang sama nih? Tahu, kata suaminya, wow itu bisa jadi perang dunia, Bu. Ya, kalau itu ternyata wedding anniversary kan gitu. Ya, itu gak wajib kalau dari syariat gitu. Kata suaminya, apaan sih, inget-inget gak penting lagi, buat istrinya penting itu. Nah, langkah baiknya suami bisa membaca isi pikirannya istri, ya perasaannya istri. Kalaupun nggak wajib, tapi kalau istri itu seneng, ya kenapa enggak? Kira-kira seperti itu. Banyak. Kemudian juga tentang hubungan pasutri di Al-Baqarah 187 bahwa istri adalah pakaian buat suami, suami juga pakaian buat istri, dan kita lihat pakaian itu fungsinya banyak. Di antara fungsinya pakaian adalah menutup aib. Jadi kalau misalnya dalam tubuh seseorang itu dia punya bisul gitu ya, itu kalau ditutupin pakaian. Sama seperti pasangan, suami kita punya aib ya kita tutupin, istri punya aib ya kita tutupin, saling belain.
Kadang-kadang misalnya di tetangga suka ngomongin ya, ih itu ya, ibu itu loh nggak pernah masak ya, dia catering mulu, kesian ya suaminya, diomongin ya, padahal suaminya biasa aja gitu. Nah suaminya belain, ibu-ibu mohon maaf ya, nggak usah ngomongin istri saya yang nyuruh dia nggak masak, nggak apa-apa kok. Saya lebih senang istri saya itu membaca buku bu daripada masak. Dibelain gitu loh sama suaminya. Walaupun suaminya juga pengennya istrinya masak, tapi setidaknya istrinya dibela kehormatannya sehingga tidak jadi omongan tetangga lagi. Sama kayak misalnya ketika suaminya diomongin, wah suaminya pengangguran kali ya. Istrinya ngebelain, bu suami saya nggak pengangguran kok ya, cuman ibu pas lagi ibu ada di rumah, suami saya juga ada di rumah. Kalau misalnya ibu udah ya, lagi keluar, suami saya juga lagi kerja. Jadi saling saling membela, menutup aib satu sama lain. Oke. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan di slide yang terakhir. Syariat Islam tak hanya mengatur hukum semata, tapi juga anjuran muasyarah bil ma'ruf. Maksudnya memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, dengan penuh perasaan. Al-Baqarah 187 memberikan gambaran agar suami istri menjadi pakaian bagi pasangannya, saling melindungi dan menutup aib masing-masing, saling menghangatkan di kala dingin, dan menuduhkan di kala kemarau. Saling menguatkan di kala yang lain lemah, bukan meninggalkan ketika pasangannya terpuruk. Begitu juga ayat 21 surat Ar-Rum yang isinya perintah agar suami istri menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yakni penuh ketentraman, cinta yang senantiasa bersami, sama-sama berkasih sayang dan menua bersama sampai maut memisahkan. Jadi tidak hanya hak dan kewajiban saja yang perlu menjadi yang perlu kita garis bawahi, namun bagaimana kita memperlakukan pasangan dengan baik, walaupun tidak wajib kita lakukan. Tapi kalau bisa membuatnya senang, tentu Allah akan berikan pahala yang setimpal untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu semuanya, karena kita sudah jam 3:09 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya kembalikan media dan waktu ke Ibu Liva kembali. Silahkan Ibu. Jazakillah khair saja atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu jika ada yang bertanya bisa disampaikan secara langsung atau lewat kolom chat. Silakan ibu-ibu. Mungkin dari saya dulu kali ya Ustazah. Izin bertanya Ustazah, pertanyaan dari teman tentang kewajiban istri Ustazah. Misal itu kan tadi kan poinnya itu salah satunya minta izin pergi ke suami. Nah, kalau suami di awal sudah bilang nih kalau pergi itu nggak usah bilang karena udah percaya kalau istrinya pergi itu pasti sama perempuan. Itu gimana? Apakah kita nantinya kalau pergi izin kembali dengan statement suaminya sudah pernah bilang seperti itu di awal? Ya, biasa gini. Kalau misalnya suami bilang, kamu mau pergi kemana aja silahkan. Yang penting perginya sama perempuan. Yang penting kamu yakin aku tidak akan mempermasalahkan itu. Nah, silakan saja kalau seperti itu. Karena kan tiap suami kan tipenya beda-beda ya Bu ya. Ada tipe suami yang kemanapun istrinya pergi harus izin. Ada yang cuek, gitu ya. Ada yang cuek gitu. Yang penting istrinya nggak macem-macem. Ada. Ya sudah silakan saja. Pada dasarnya itu semua adalah haknya suami untuk memberikan izin seperti apapun jenisnya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kecuali kalau suaminya tahu bahwa istrinya akan pergi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dinas dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang sekamar berduaan gitu ya. Nah ini yang nggak boleh. Ini nanti jadi suami yang dayus. Suami yang tidak punya rasa cemburu sama istri, masa istri dibolehin sekamar hotel sama laki-laki yang bukan mahram gitu ya. Sesekuler-sekulernya orang, ya pasti punya rasa cemburu lah gitu, kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau dia tahu istrinya nggak akan melanggar aturan syariat, dia tahu betul seperti apa istrinya, pokoknya kata suami yang penting kamu ngasih kabar aja kamu kemana. Ya, itu silakan. Jadi istrinya siap kemana, dia tinggal WhatsApp aja ke suami, Mas, aku ada di sini, Mas, aku ada di situ. Nah, silakan aja. Ya, tapi kalau suaminya tipe yang agak strict, sebaiknya jangan pergi dulu sebelum izin. Ya, ada orang izin dulu baru pergi. Ada yang pergi dulu, habis itu tinggal ngasih tahu suaminya karena dia yakin suaminya akan mengizinkan. Silakan kita lihat dulu seperti apa tipe-tipe suami kita masing-masing. Baik. Baik Ustazah, selanjutnya Ustazah.
pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan menolak ajakan suami saja terkait berhubungan ya saja? Ya, ketika istri haid, nifas, dan sakit berat yang tidak mungkin untuk melayani, itu yang membuat istri boleh menolak. Itu pun dalam batasan tertentu, dalam artian tidak mentang-mentang istri haid, lalu suaminya nggak boleh deketan sama sekali, nggak gitu juga. Misalnya suami istrinya lagi haid, terus mereka pisah kamar gitu, nggak juga gitu, nggak masalah. Karena percumbuan yang tidak diperbolehkan hanya di antara pusar sampai lutut saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Aisyah, Maimunah, ya, dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi tetap mendatangi istrinya, mencumbui istri beliau, namun ketika istri beliau pas lagi haid, maka istri beliau oleh Nabi disuruh pakai sarung dulu dari pusar ke bawah, tapi Nabi tetap mencumbui istrinya, gitu. Tapi yang tidak boleh dari pusar sampai lutut. Begitu juga semasa nifas juga seperti itu. Dan sakitnya pun kalau misalnya sakitnya di opname ya nggak bisa juga ngapa-ngapain gitu. Jadi ya sampai batas yang memang tidak boleh, barulah istri itu boleh untuk menolak. Tapi kalau masih memungkinkan, maka jangan menolak. Misalnya istrinya, aduh mas aku lagi capek, aku mau tidur. Tapi ya suaminya nggak usah dilarang untuk mendekati, ya. Kalau kata suaminya, saya nggak keberatan untuk mencumbui kamu dalam keadaan kamu tidur, ya kita nggak usah nolak. Ya terserah dia gitu, nggak usah ditolak. Toh halal juga. Tapi suami pengertian, tidak menuntut pelayanan yang macam-macam. Yang penting istri tidak menolak, gitu aja. Nah itu ya, baik. Baik saja, saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Ustazah, sebentar saja, karena panjang sekali nih. Bentar. Dari mana? Bila seorang wanita muslimah yang sudah cukup umur dan berusia lebih dari 34 tahun, pada saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya penyakit medis dan penyakit non medis yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengobatan. Dan untuk memperoleh kesembuhan dari Allah, tetapi ia berniat untuk dapat menikah dengan pasangan hidupnya suatu saat nanti. Bagaimana caranya bagi wanita yang qadarullah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam mempersiapkan dirinya sendiri dalam menemukan pasangan hidup yang benar-benar tepat dan terbaik bagi dirinya. Dan bila ia belum bisa memasak dan mengurus rumah tangga dengan baik, apakah ia tetap harus melakukan urusan rumah tangga? Ya baik, karena ini pertanyaannya juga masih belum detail penyakitnya apa dan bagaimana, tapi begini Bu, pada dasarnya setiap perempuan itu berhak untuk mendapatkan pasangan. Tentu dicari pasangan yang mau menerima apa adanya. Kita tidak usah terlalu banyak muluk-muluk, yang penting mau menerima apa adanya, dia taat kepada Allah, dia beriman pada Allah dan Rasulnya, dan mau menerima semua kondisi dirinya. Mau apapun penyakitnya, mau penyakit fisik, mau penyakit mental, mau penyakit medis, mau penyakit non medis, selama calon pasangannya itu mau menerima apa adanya, pada dasarnya silakan saja, gitu ya. Lalu apa yang perlu dipersiapkan? Ya persiapannya misalnya sebisa mungkin berobat semampunya, gitu ya. Kemudian memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan maksiat, semoga Allah mudahkan urusannya. Lalu bagaimana kalau dia tidak bisa masak dan lain sebagainya, apakah tetap wajib mengurus? Tadi kita sudah bahas bahwa itu bukan kewajiban istri, ya. Jadi jangankan tidak bisa mengurus rumah tangga, bisa mengurus rumah tangga pun suami itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Namun alangkah baiknya jika sebelum menikah sebaiknya gitu ya, belajar masak, belajar beberes, karena tentu itu akan sangat berguna dan bermanfaat setelah menikah gitu. Tidak ada laki-laki yang tidak senang istrinya pandai memasak. Tidak ada laki-laki yang tidak suka memiliki istri yang pandai beres-beres. Semua suami pasti suka kalau istrinya pandai memasak, karena itu adalah bonus. Ya, walaupun bukan syarat dasar, tapi setidaknya itu bonus. Ya, sama kayak misalnya saya punya pembantu rumah tangga, saya tidak mensyaratkan dia bisa nyetir mobil, Bu. Tapi kalau misalnya dia bisa ngurus rumah, terus dia bisa nyetirin saya ngaji kemana-mana, bonus luar biasa buat saya, gitu ya. Jadi tidak ada seorang wanita yang pandai masak dan membuat suaminya kecewa, justru itu malah suatu bonus tersendiri gitu.
Dan kalaupun tidak mampu karena keterbatasan fisik atau keterbatasan kemampuan, pada dasarnya sekali lagi itu bukan kewajiban istri, namun sebisa mungkin ya sebisa mungkin berupaya agar menjadi nilai plus nanti setelah menikah. Baik. Baik, Ustazah, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Mohon izin diterangkan ilat hukum dari tidak bolehnya keluar tanpa mahram. Dan bagaimana kalau di era sekarang di beberapa pekerjaan selalu sering keluar rumah? Dan bagaimana pandangan tentang child free menurut Ustazah? Ya, baik. Tentang tidak boleh keluar rumah tanpa mahram, ilatnya seperti apa? Ya, jadi begini, ada dua pendapat. Kalau kita lihat dalam pandangan ulama Madzhab Hambali, itu mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali berdasarkan satu hadis yang disebutkan la tusafiril mar'ah salasan. Jadi tidak boleh seorang wanita itu bepergian dengan perjalanan yang bisa ditempuh 3 hari kecuali disertai dengan mahramnya. Ya. Kemudian satu hadis yang lain disebutkan ada seorang laki-laki yang bertanya sama Nabi, ya Rasul, saya ada agenda saya terdaftar untuk mengikuti satu perang yang bertepatan di bulan Dzulhijjah. Tapi di Dzulhijjah itu nanti istri saya hendak melakukan perjalanan haji. Kira-kira saya lebih baik tetap ikut perang atau saya nemenin istri saya haji ya Rasul? Kata Nabi, batalkan rencana kamu mau ikut peperangan, kamu temenin istrimu haji saja. Gitu ya, dari Madinah menuju Mekah, istri kamu silakan temenin haji. Artinya tanpa dia ikut berperang pun perang tetap akan berjalan. Tapi kalau istrinya, siapa lagi yang bisa menemenin kalau bukan suaminya tersebut. Nah, dari dua hadis ini, ya, para ulama Madzhab Hambali mengambil kesimpulan bahwa wanita tidak boleh kemana-mana dengan perjalanan yang bisa ditempuh 3 hari kecuali dibersamai oleh mahramnya atau oleh suaminya. Kalau hadis yang pertama harus dibersamai oleh mahram. Kalau hadis yang kedua dibersamai oleh suami. Ya beda ya antara mahram dengan suami. Kalau mahram itu kayak ayah, paman, adik, anak ya. Kemudian hadis yang kedua suami. Nah, itu dalam pandangan Madzhab Hambali. Makanya di Saudi Arabia yang kebanyakan bermadzhab Hambali, perempuan yang mau masuk sana, mau bepergian harus ada kartu mahramnya. Karena di sana para ulamanya kebanyakan mengadaptasi fatwa dalam Madzhab Hambali. Berbeda dengan negara-negara lain yang tidak mengadaptasi fatwa dari Madzhab Hambali. Salah satunya para ulama Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i mengatakan ilat keharaman wanita pergi tanpa mahram adalah tidak adanya aman, ya, tidak adanya rasa aman, gitu. Dan khawatir muncul fitnah. Tapi kalau misalnya ketakutan atau ketidakamanan itu berganti dengan aman, dan adanya fitnah itu sudah tidak ada, sudah aman dari fitnah, sudah tidak ada ketakutan urusan keamanan, perjalanannya aman, tidak ada ketakutan atas fitnah, itu boleh-boleh saja dilakukan. Dasarnya juga hadis yang lain. Hadis yang tentang Rasulullah bercakap-cakap dengan seorang sahabat bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang sahabat yang sangat muda, cerdas, Masya Allah ya. Adi bin Hatim ini pernah diajak ngobrol sama Nabi. Nabi bertanya sama Adi, wahai Adi, apakah tahu tentang negeri yang bernama Hirah, kata Nabi. Negeri Hirah itu di masa itu berada di kawasan Kufah antara Iran dan Irak. Lalu kemudian Adi bin Hatim mengatakan pada Nabi, ya Rasul, saya tidak pernah ke Hirah, walakin umbitu biha, katanya. Tapi saya sering diceritain tentang negeri itu. Memangnya kenapa ya Rasul? Intalat bika hayatun la tarayanna dhaghinata. Jadi kata Nabi, kalau misalnya kamu itu nanti panjang umur wahai Adi bin Hatim, kamu akan menyaksikan banyak para wanita yang akan datang dari Hirah ke Baitullah tanpa disertai mahramnya, tanpa disertai suaminya, tapi mereka tidak takut apapun kecuali kepada Allah. Dan Nabi menceritakan ini dengan penuh optimisme. Gitu ya. Artinya Nabi sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di zaman yang akan datang, di mana wanita tetap akan bisa berperjalanan tanpa mahram dan tanpa suami, cukup dengan orang-orang yang dia percayai, ya. Lalu dia berperjalanan dan itu tidak dipermasalahkan.
Oleh karena itulah, negara-negara seperti Mesir, Yaman, Syria, Pakistan, fatwa-fatwa mufti-mufti di sana tidak mengharuskan wanita masuk ke negara mereka dengan adanya mahram. Kita punya ribuan mahasiswi di Al-Azhar tanpa disertai mahram dari Indonesia. Karena di sana mereka sudah ada yang mengurus organisasinya. Yang alumni Gontor diurus sama IKPM, yang alumni mana diurus sama mana gitu ya. Yang alumni ini ada di sana organisasinya. Begitu juga di Pakistan. Nah, begitu juga di Yaman, begitu juga di Syria gitu. Tidak diharuskan. Dan landasan yang lain adalah ketika sepeninggal Nabi Muhammad SAW, janda-jandanya Nabi, istri-istrinya Nabi, Ummahatul Mukminin, pernah melakukan ibadah haji tanpa disertai suami dan mahram mereka, namun mereka itu dibersamai oleh golongannya, oleh kelompoknya, oleh rombongannya, gitu ya. Nah, kalau kita sekarang itu rombongan kita siapa ya? Travel yang ngurusin visanya, pasportnya, segala macam, sampai di sana kita udah tahu hotel kita, kendaraan kita, ya sudah, nggak ada masalah. Ya, kalau kita mau ke luar negeri, misalnya saya mau ke Hong Kong gitu ya, ketemu sama ibu-ibu di sana, selama saya perjalanannya aman, bukan imigran gelap ya, nggak ada masalah pada dasarnya. Nah, ini dalam pandangan yang kedua, gitu. Jadi inilah pendapat dari dua ulama yang tentu kita harus hormati dua-duanya. Tentu masing-masing memiliki hujah yang sama-sama kuatnya. Bagaimana pandangan tentang child free menurut Ustazah? Pada dasarnya, orang mau punya anak atau tidak punya anak, itu opsional. Yang tidak boleh adalah melakukan tindakan yang membuat dia tidak bisa punya anak selama-lamanya tanpa ada indikasi yang darurat. Contoh, misalnya, saya menikah muda nih, misalnya anggaplah umur saya masih 18 tahun ya Bu ya, anggaplah nih, tapi aslinya enggak Bu, anak saya udah 4. Misalnya sama 18 tahun, saya mau dinikahkan gitu sama orang tua saya, sama suami saya yang juga masih kuliah misalnya ya. Terus saya bilang, saya nggak mau punya anak dulu deh, terus saya pakai kontrasepsi gitu. Untuk apa? Ntar aja deh kalau udah sama-sama lulus, udah sama-sama mapan baru punya anak. Nah itu namanya bukan child free dong. Itu namanya menunda. Itu boleh. Tapi kalau saya tiba-tiba ke rumah sakit minta tolong dong angkat rahim saya biar saya nggak punya anak selama-lamanya, itu yang nggak boleh. Menjadikan diri itu tidak punya anak selama-lamanya, ya, membuat diri kita itu menjadikan diri kita terhalang untuk punya anak selama-lamanya, nah itu yang nggak boleh. Tapi boleh nggak orang itu operasi diangkat rahimnya? Ya kalau misalnya itu tindakan yang harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa, karena dia kanker rahim misalnya, ya boleh. Tapi ini sehat, walafiat, diangkat rahimnya, disteril gitu, ya nggak boleh. Ya. Atau misalnya orang udah disesar, udah 3 kali, 4 kali, mana usia juga udah di atas kepala 4. Kata dokter harus disteril Bu, kalau enggak nanti ibu nih bisa terancam nyawanya segala macam, ya silakan. Ada indikasi medis gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada indikasi medis apapun, membuat dirinya tidak bisa punya anak mandul selama-lamanya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya saya punya pandangan child free, ya mungkin sekarang dia udah punya pandangan itu, orang bisa berubah. Ntar juga kalau dia ngelihat anak-anak yang lain lucu-lucu, dia berubah pikiran. Kontrasepsinya tinggal dicopot, selesai gitu ya. Jadi pandangan beberapa artis yang sekarang mungkin mau child free itu, selama rahimnya masih baik-baik saja, dan masih punya kemungkinan untuk hamil, kita doain aja. Ntar juga pikirannya berubah sendiri. Baik. Baik, Ustazah. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ustazah, bolehkah kita kasih donasi, sedekah, atau infak tanpa minta izin ke suami? Karena selama ini sebentar Ustazah. Karena selama ini suami bilang uangku adalah uangmu. Terima kasih Ustazah. Itu gimana penjelasannya Ustazah? Gini, kalau si istri ini berdonasi, infak, sedekah dan sebagainya, itu dilihat dari uang siapa dulu nih. Sebelumnya saya akan bahas dulu uang suami dan uang istri ya Bu ya. Pada dasarnya dalam syariat Islam, uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri, tapi suami wajib menafkahi istrinya dengan baik. Anaknya juga. Menafkahi anak dan istrinya.
dengan baik, dengan cukup, dengan layak. Gitu ya. Nah, istri juga. Istri itu punya hak untuk mendapatkan uang dari pekerjaannya dia. Tapi bedanya, kalau istri punya penghasilan, dia tidak wajib untuk menafkahi suaminya. Kalau suaminya wajib menafkahi istri gitu. Jadi dalam Islam itu bukan suami itu artinya ke singkatan ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang kasih singkatan suami, Bu. SUAMI ya. SUAMI, semua uang adalah milik istri, katanya gitu ya. Sebetulnya sih enggak juga ya. Cuman gini, kalau misalnya istri punya penghasilan sendiri, istri punya uangnya sendiri ya, entah itu duit ditransfer oleh bapaknya dia, atau hadiah dari siapa, atau dia kerja apa, atau dia punya saham di mana gitu kan. Lalu istri berdonasi atau berinfak dengan uangnya tersebut, ya pada dasarnya nggak harus izin suami melakukan itu haknya dia gitu. Tapi kalau misalnya itu adalah uang titipan suami, ya istriku ini gajiku bulan ini, tolong kelola dengan baik. Berarti istri itu diamanahi mengelola. Ya kalau misalnya mau beli beras segala macam, ya udah ketahuan lah, udah emang kebutuhannya. Tapi di luar kebutuhan, sebisa mungkin istri izin dulu sama suaminya, Mas, boleh nggak dari duit yang Mas titipkan ke aku donasikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kecuali kalau kata istrinya, terserah duitku mau diapain, aku merem. Yang penting aku bisa makan, listrik dibayar, internet dibayar, SPP anak dibayar, bensin mobil ada, pajak ini dan itu dibayar, aku nutup mata. Terserah dirimu sayangku. Selesai. Jadi semuanya tinggal akadnya seperti apa. Tuh ya. Karena tiap suami tipenya beda-beda. Ada suami yang ngasih semuanya buat istri tolong dikelola. Ada suami yang enggak. Duitnya dipegang sendiri, suami yang bayar ini dan itu, istrinya kasih bulanan tuh. Kalau kurang minta, ada yang kayak gitu ya. Jadi tergantung sistem kontrol keuangan di rumah tangga itu seperti apa. Baik. Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya. Ada yang bertanya lagi, ibu-ibu? Sebelum kita tutup kajian sore ini. Mungkin saya lagi Ustazah. Terkait tadi Ustazah membahas alat kontrasepsi. Saya di sini kan pakainya IUD ya Ustazah. Saya punya 3 anak dan saya tahu kalau IUD itu kan hanya membatasi ya. Nah, tapi saya tuh berpikir ulang lagi Ustazah jika mau punya anak kembali gitu Ustazah. Itu gimana Ustazah? Pola pikir saya harusnya gimana itu? Iya, tidak masalah. Pola pikir ibu sekarang itu bisa berganti, berubah kok nanti. Misalnya ibu ngelihat anak tetangga dulu lucu banget, saya pengen lagi, tinggal dibongkar, tinggal dicopot tuh IUD-nya, selesai. Gitu ya, selesai. Yang jadi masalah, kalau ibu tiba-tiba masih punya rahim yang sehat, umur juga masih memungkinkan, tiba-tiba langsung disteril atau langsung diangkat rahimnya sehingga sama sekali nggak bisa punya anak, itu yang nggak boleh. Kalau menunda, nggak apa-apa, sampai kapan ya saya mau nunda ya, saya tunda aja dulu lah, saya tunda sampai saya berubah pikiran, ya nggak apa-apa, kan gitu. Ya, lagi pula IUD itu kan membatasi dalam artian dia tidak membunuh sperma sebetulnya. Hanya apa? Hanya membuat sperma tidak bisa membuahi sel telur gitu ya, karena dia bisa memproduksi lendir-lendir yang bisa membuat sperma tidak bisa membuahi, tidak masuk ke dalam, tidak bisa memasuki area tuba falopi dan bertemu di situ dengan sel telur, itu saja. Jadi mencegah gitu, jadi nggak ada masalah. Ya mudah-mudahan nanti kali ibu berubah pikiran kali ya kali. Iya baik. Tidak Ustazah, Ini tidak iya menunda. jadi diperbolehkannya mengatur atau menunda kehamilan itu pada dasarnya diboleh ketika ada seorang sahabat di masa Nabi itu melakukan azl. Azl itu adalah ketika, mohon maaf, suami mengeluarkan sperma tidak di dalam kemaluan istri gitu, dan itu oleh Nabi tidak dilarang. Baik. Iya Ustazah, di sini bukan menunda sih, memang mindset saya tuh sudahlah cukup 3 anak gitu loh Ustazah. Ya, siapa tahu nanti berubah pikiran. Karena berpikiran, oh kalau punya nanti ini gitu loh Ustazah, panjang pokoknya pikirannya. itu berdosa nggak sih punya pikiran seperti itu? Iya,
Ya enggak juga sih. Kan ibu tidak melakukan pembunuhan anak juga enggak. Hanya Iya. ingin membatasi dulu. Ya siapa tahu nanti berubah lagi. Oke, baik. Baik, teman-teman masih ada yang bertanya kembali terkait fikih pernikahan yang LDR juga boleh nih, ada beberapa teman-teman yang LDR dengan suaminya. Ya, ini ada sepertinya pertanyaan lagi nih, Bu, tentang nafkah bersifat material. Adakah standar minimalnya, Ya, misalnya betul. berupa berapa juta? Enggak ada standarnya sih, karena setiap orang itu kebutuhan dan pemasukannya beda-beda. Kalau misalnya standarnya sekian juta, kasihan yang ternyata penghasilannya enggak sekian juta. Misalnya 1 juta, ternyata suaminya penghasilannya 1 M per bulan, ya kedikitan gitu ya. Jadi standarnya adalah standar yang bisa mencukupi kebutuhan dasar istri dan anak-anak, kebutuhan dasar dengan layak, sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jadi misalnya istri punya kesepakatan dengan suami, Mas, ini kebutuhan, ini beras, ini, skincare, SPP, transport, bla, nih, aku mau ngasih proposal bulanan segini, gitu ya. Kata suaminya, nggak kurang banyak nih sayang. Nah, gitu ya. Ini sepakati aja. Silakan ada dibuat kesepakatan, tergantung kebutuhan istri dan kemampuan suami pada dasarnya. Baik. Terus ada manajemennya ya Ustazah ya, Iya. manajemen keuangan. Ya, kalau di beberapa orang manajer keuangannya suami, di beberapa orang lagi manajer keuangannya istri, di beberapa orang yang lain manajer keuangannya bukan suami, bukan istri, ada manajer rumah tangga tersendiri yang dibayar untuk memanage gitu ya. Ada biasanya konglomerat. Oke. Oh, ada tambahan. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Oke. Izin bertanya Ustazah, bagaimana jika kita pribadi yang masih belajar pemahaman agamanya dan masih belum beristiqomah dalam berpakaian syar'i, namun mendapat calon suami yang ingin kita memakai cadar dengan izin agar bisa menjadi lebih baik dan menutup aurat dari laki-laki lain. Sementara diri kita belum siap secara pribadi dan lain hal. Dan ada beberapa keluarga yang kurang setuju. Bagaimana baiknya Ustazah? Bagaimana baiknya dikomunikasikan? Tentu bagaimana baiknya dikomunikasikan. Jangan bilang iya dulu, jangan bilang enggak dulu. Lihat dulu. Apakah ibu ini siap atau tidak untuk memakai cadar? Kalau tidak siap, sampaikan dengan terus terang. Mohon maaf, saya tidak bisa untuk pakai cadar, karena dalam pandangan saya tidak diwajibkan untuk memakai cadar. Jika misalnya Anda ingin istri yang pakai cadar, silahkan mencari istri yang lain yang lebih siap. Nah, silakan Anda bilang seperti itu pada calon suami, kalau Anda sanggup melepaskan dia, gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda sendiri tidak keberatan dengan itu, pakai cadar nggak ada masalah lah, cuma muka doang ditutup gitu ya. Sama sekarang kita kemana-mana pakai masker kok. Jadi kalau kita udah punya habit pakai masker kemana-mana, tentu pakai cadar mungkin nggak ada masalah misalnya. Silakan saja. Jadi keputusan ada di tangan ibu sebetulnya. Ya, bukan di tangan keluarga, bukan di tangan yang mana gitu, di tangan Anda semuanya. Kalau Anda misalnya mau pakai cadar, keluarga yang lain nanti insya Allah bisa memahami. Tapi kalaupun tidak mau pun, semua orang pasti juga bisa memahami. Kenapa? Karena pada dasarnya cadar itu dalam pandangan mayoritas ulama memang tidak wajib, tapi juga tidak dilarang gitu ya. Ada kebaikan di situ, tapi tidak ada juga yang tidak mewajibkan. Ya, walaupun tidak wajib, kalau misalnya wanitanya cantik banget, kadang-kadang suami juga terganggu gitu ya, melihat istrinya jadi pusat perhatian di mana-mana gitu. Jadi semua ada di tangan ibu ya, dan calon suami. Kalau misalnya mana yang lebih baik, silahkan. Tapi kalau misalnya tidak sanggup dan mau bilang ke dia cari aja yang lain, ya sudah nggak apa-apa juga. Artinya tidak berdosa menolak pinangan gara-gara alasan yang seperti ini. Tapi tidak ada salahnya juga kalau mau menerima, toh pakai cadar itu juga perbuatan yang baik. Baik. Baik, semoga teman-teman puas dengan jawaban Ustazah. Baik, itu mungkin pertanyaan terakhir karena di Hong Kong sudah 4:30 lewat. Terima kasih Ustazah share ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa terapkan ke kehidupan kesehari-hari. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustazah dan ibu-ibu semua. Insya Allah kita bertemu kembali Selasa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu semua atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap. Sampai berjumpa Selasa depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liva. Sama Bu Sasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillahu khair.